Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiana Khairunnisa dengan NIM 1262072131129. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester manajemen peserta didik. Soal yang pertama ialah buatlah penjelasan singkat tentang pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan pentingnya mata kuliah manajemen peserta didik bagi Anda mahasiswa jurusan MPI. Manajemen peserta didik adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang diusahakan oleh lembaga yang ada kaitannya dengan peserta didik untuk memenuhi kebutuhan akademik mereka mulai dari masuk hingga tamat dari lembaga tersebut. Tujuan manajemen peserta didik adalah untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Ruang lingkup manajemen peserta didik meliputi ruang lingkup menurut wilayah kerja, ruang lingkup menurut objek garapan, ruang lingkup menurut fungsi atau urutan kegiatannya, dan menurut pelaksanaannya. Dan pentingnya manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik pada lembaga pendidikan sangat penting karena yang menjadi input, proses, dan output pendidikan adalah peserta didik. Soal yang kedua ialah bagaimana pandangan Anda tentang konsep dasar, fungsi, dan prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Konsep dasar manajemen peserta didik merupakan suatu layanan yang memusatkan pergantian kepada pengaturan, pengawasan, dan layanan khusus siswa baik di kelas maupun di luar kelas. Fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi diri semaksimal mungkin baik itu perorangan maupun kelompok. Adapun prinsip-prinsip manajemen peserta didik diantaranya 1. Peserta didik harus diperlakukan sebagai subjek, bukan objek. 2. Kondisi peserta didik sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial, ekonomi, minat, dan lainnya. 3. Peserta didik hanya akan termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkan. 4. Pengembangan potensi peserta didik tidak hanya menyangkut ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Soal yang ketiga, bagaimana pandangan Anda tentang perencanaan peserta didik? Perencanaan peserta didik merupakan suatu kegiatan yang bermaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai anak usia sekolah di suatu daerah atau wilayah tertentu berdasarkan data, yang kemudian hasil sensus tersebut dapat dipergunakan untuk merencanakan layanan kepada peserta didik. Soal yang keempat, bagaimana pandangan Anda terkait penerimaan peserta didik ditinjau dari sistem promosi, sistem seleksi, dan sistem zonasi? Sistem promosi adalah penerimaan peserta didik yang sebelumnya diterima tanpa menggunakan seleksi. Sistem seleksi adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik tersebut menjadi peserta didik di lembaga pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan melalui tes-tes. Sedangkan sistem zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggalnya. Soal yang kelima ialah bagaimana efektivitas pengelompokan peserta didik berdasarkan kegiatan, kemampuan, dan sosial emosional. Ada beberapa teknik dalam pengelompokan peserta didik. Yang pertama, berdasarkan kemampuan. 1. Kemampuan siswa dalam setiap pelajaran tidak sama. 2. Pengelompokan kemampuan siswa dapat berubah sewaktu-waktu dan berubah-ubah untuk setiap mata pelajaran, bahkan untuk suatu konsep tertentu. Akan tetapi, bagi seseorang guru, apabila siswa yang memiliki kemampuan yang sama berada duduk di meja yang sama. 3.
Guru dapat memotivasi dan menjelaskan materi pada saat yang bersamaan. Guru dapat berkeliling untuk melihat sejauh mana perkembangan kemampuan setiap peserta didiknya. Yang kedua, berdasarkan kegiatan. 1. Pada proses belajar dengan jenis pengelompokannya berdasarkan kebutuhan saja. 2. Pada saat pengelompokan bisa saja berubah-ubah kapan saja. Anggota kelompok bisa tidak sama di mana tujuan akhirnya adalah ke pekerjaan yang ditugaskan. Tugas kelompok akan sangat baik bagi peserta didik karena akan berpengaruh terhadap pembentukan karakter. 3. Dalam tugas kelompok, siswa akan belajar menjadi seseorang pemimpin, anggota kelompok yang baik, bagaimana harus mendengarkan pendapat temannya, memberikan usulan, dan sebagainya. Dan yang terakhir berdasarkan sosio-emosional. 1. Tidak semua peserta didik memiliki kematangan emosi yang sama, sifatnya pun berbeda pula. Untuk membantu sosial emosional siswa, guru dapat mengelompokkan mereka dengan melihat karakter yang ada. 2. Kegiatan yang diberikan dapat berupa kegiatan apa saja. Pengelompokan ini harus direncanakan pula dalam penulisan lesson plan dan akan sangat bermanfaat pada saat memberikan laporan pada orang tua murid. 3. Banyak orang melupakan perkembangan sosio-emosional siswa. Padahal ini akan sangat berpengaruh terhadap learning style siswa yang bersangkutan. Soal yang keenam, bagaimana kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik ditinjau dari pendekatan kehadiran dan ketidakhadiran, catatan kehadiran, faktor kehadiran, jenis kehadiran. Pendekatan kehadiran dan ketidakhadiran meliputi perbaikan lingkungan rumah, perbaikan lingkungan sekolah, perbaikan peserta didik, dan perbaikan kondisi masyarakat. Catatan kehadiran. Peserta didik yang hadir di sekolah hendaknya dicatat oleh guru dalam buku presensi. Sementara peserta didik yang tidak hadir di sekolah dicatat dalam buku absensi. Dengan perkataan lain, presensi adalah daftar kehadiran peserta didik, sementara absensi adalah buku daftar ketidakhadiran peserta didik. Dengan adanya pencatatan, guru akan mengetahui bagaimana keadaan keaktifan peserta didik tersebut di sekolah. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kehadiran peserta didik adalah faktor keluarga, faktor dari peserta didik, faktor dari sekolah, dan faktor dari masyarakat. Adapun jenis ketidakhadiran dibagi menjadi 3 macam, diantaranya alpa, izin, dan sakit. Soal yang ketujuh, buatlah penjelasan singkat terkait disiplin, kelas, dan teknik pembinaan. Disiplin kelas adalah keadaan tertib dalam satu kelas yang di dalamnya tergabung guru dan siswa taat kepada tata tertib yang telah ditetapkan. Macam-macam teknik pembinaan peserta didik antara lain 1. External control, 2. Internal control, dan yang 3. Comparative control. Soal yang ke-8 adalah bagaimana cara pengelompokan yang baik dalam manajemen peserta didik sehingga penyelenggaraan pendidikan bisa bermutu sesuai tujuan yang diinginkan. Dalam pengelompokan peserta didik, terdapat beberapa jenis pengelompokan, di antaranya seperti berdasarkan minat, berdasarkan kebutuhan khusus, pengelompokan beregu, pengelompokan tutorial, pengelompokan penelitian, pengelompokan kelas utuh, dan pengelompokan kombinasi. Dengan diadakan pengelompokan dalam peserta didik dapat memberikan pelayanan sehingga penyelenggaraan peserta didik dapat bermutu sesuai tujuan yang diinginkan. Soal yang ke-9 adalah bagaimana pendapat Anda terkait masalah manajemen peserta didik di lapangan ditinjau dari sistem zonasi, pengelompokan peserta didik, dan macam-macam kenaikan kelas. Masalah manajemen peserta didik di lapangan ditinjau dari isolasi pengelompokan peserta didik
dan macam-macam kenaikan kelas adalah manajemen peserta didik harus mampu mengendalikan, mengatasi, atau mencari solusi dari permasalahan, baik masalah dari proses sistem zonasi seperti minimnya pengetahuan tentang sistem zonasi, pengelompokan peserta didik, dan macam-macam kenaikan kelas. Soal yang terakhir adalah carilah dan bacalah 2 abstrak skripsi secara online terkait manajemen peserta didik. Berdasarkan hasil bacaan Anda, jelaskan beberapa hal berikut. 1. Judul skripsi. 2. Fokus penelitian. 3. Hasil temuan penelitian. Skripsi yang pertama dengan judul Manajemen Peserta Didik dalam meningkatkan motivasi belajar di Madrasah Tsanawiyah Asas Islamiyah di SIPIN. Dan pada fokus penelitian ini, peneliti memfokuskan tentang penerapan manajemen peserta didik dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Asas Islamiyah SIPIN. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Asas Islamiyah membuat rancangan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dengan rencana yang dilakukan Kepala Sekolah dengan melakukan program literacy sekolah yang dilakukan setiap pagi sebelum kegiatan belajar mengajar sebagai upaya penunjang dalam meningkatnya motivasi belajar peserta didik. Skripsi yang kedua berjudul Manajemen Peserta Didik dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana program rekrutmen peserta didik baru di Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung. 2. Bagaimanakah pembinaan peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung. 3. Bagaimana pengelolaan alumni atau lulusan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada proses rekrutmen peserta didik dengan cara menyebar brosur, membuat banner, dan menyebarkan informasi ini kepada warga sekitar lembaga sekolah. Pembinaan peserta didik dengan cara melalui program-program. Program-program tersebut adalah program pembinaan akademik, program pembinaan ekstrakurikuler, program disiplin peserta didik, dan program pembinaan OSIS. Pengelolaan alumni atau lulusan tidak ada kaitan secara resmi dari lembaga sekolah. Akan tetapi para alumni sendiri sudah membuat grup-grup angkatan sendiri di media sosial dan di bawah koordinasi Waka Kesiswaan dan bimbingan konseling. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.